Masih semangat siang hari ini? Gimana kabarnya? Nah, sekarang nih di kursus pelajaran Ibu, kalau Bu Guru nanya gimana kabarnya, anak-anak semua tangan ikut tadi ya? Oke. Alhamdulillah, sukses mulia, subhanallah, Allahu Akbar. Oke? Subhanallah, alhamdulillah, sukses mulia, Allahu Akbar. Ulangin ya. Sampai Allah lupa namanya. Tapi berdiri ya. Dan duduk aja. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, sukses mulia, Allah Akbar. Nah, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Ilfan Hilmi Labib. Labib kenapa Labib? Labib gering, Biasa, Bu. Bu. Sakit alasannya. Gafar kemana Gafar? Tadi di warung, Bu. Bolos ya Gafar ya. Nih kita doakan nih Labib yang lagi sakit, semoga cepat sembuh biar bisa mengikuti pelajaran Ibu lagi ya, oke? Nah sekarang dirapikan dulu nih kursi-kursinya nih, dirapikan. Ini Amar maju di sini, kosong. Alfi maju Fi, biar keisi semua ya kursinya. Ini Laudan juga di sini maju. Ini kosong, Julian nggak kosong di depannya. Apa? Sahrul maju dulu. Iya, Bu, siap. Betul, dirapikan dulu. Ini kabar dekat nih. Oke, udah rapi semua nih ya. Sekarang KM-nya di sini siapa KM? Alfi. Sekarang Alfi pimpin doanya, Fi. Menurut agama dan pekerjaan masing-masing aja yang dilakukan. Alfi. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, alhamdulillah udah baca doa semuanya. Yuk, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak masih ingat nggak nih pertemuan yang kemarin Ibu Guru sudah mengasih materi apa? Hajiran umroh. Oke, kita sekali ada Anika, Pian, masih ingat ya? Yang lain pada ingat nggak? Ingat sama ibunya. Jangan ingetin ibunya aja dong. Kemudian hari ini Ibu Guru akan menyampaikan tentang hukum Islam, makanan dan minuman yang halal atau haram. Nah, tadi pagi udah pada sarapan belum nih? Belum, serius? Ada yang Anika sudah makan apa tadi pagi? Makan ikan. Ikan, hebat sekali ya, banyak proteinnya. Dia sudah makan belum? Udah, Bu. Makan apa? Telur, Bu. Telur. Alfi makan belum nih sarapan belum? Udah, Bu. Nah, tadi yang dimakan Anika, Pian, Alfi itu halal apa haram? Halal ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal atau haram. Nah, di sini siapa yang mau membacakan nih apa sih makanan halal itu? Coba sebelum dari konteks ini, siapa yang tahu makanan halal itu apa? Sebisanya aja. Makanan yang boleh dimakan. Ya, pintar. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Apa? Makanan yang baik diperolehnya. Oke, pintar. Ada lagi? Makanan yang sudah mendapat cap halal dari MUI. Iya, Bu. Ya, betul. Itu salah satunya. Nah, di sini coba lihat bacakan apa sih pengertian makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, pintar. Jadi, makanan halal itu makanan yang sudah dibolehkan nih. Di sini sudah dijelaskan bahwa yang diperbolehkan itu menurut nas Al-Qur'an dan hadis. Jadi, apabila ada makanan yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa makanan itu haram, tidak boleh dimakan nih sama kita semua. Begitupun dengan yang hadis. Nah, selanjutnya di sini ada dalil Al-Qur'an. Nah, ini dibacanya ya. Nah, coba sekarang siapa nih yang pintar ngajinya? Canggih. Coba, Sahrul baca dulu ngajinya. Bismillah dulu. Dengan kok, dengan. Jangan lihat ibunya, Bu. Lihat ibunya. Coba dibaca. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban Pintar. wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masya Allah. Nah, sekarang Ibu Guru kami lagi ya bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan
Sadaqallahul Adzim. Nah, yang tadi dibacakan sama Sakrul nih, itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Oke, nah apa sih artinya nih dibaca? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, tadi Allah sudah memperintahkan bahwa kita itu harus memakan makanan yang halal. Setan itu akan menggoda kita nih, misalnya sekarang makan makanan yang haram aja lu. Iya, iya. Masak sama ibu. Nah, kemudian misalnya digoda lagi, Alfi, udah makannya ini aja, Pi, jangan makan yang halal lagi. Nah, itu adalah bisikan syaitan yang nyata pada diri kita. Temennya Ridwan, Bu. Betul. Nah, karena setan itu kita harus melawan nih nafsu diri kita. Bisa nggak kita mengontrol nafsu kita untuk memakan makanan yang halal? Bu, kalau nggak sengaja gimana, Bu? Nanti ya ibu buka sesi pertanyaan. Sekarang gue jelasin dulu. Oh, sabar. Yang kedua, Saya iya, sabar. Syarat makanan dan minuman untuk orang muslim. Yang pertama itu ada halal. Coba sekilas halal dengan makanan halal tadi selain Anika, Piat sama Alfi, siapa lagi? Sarul udah, Bu. Oh, Sarul udah, sama lagi. Coba Farhan. Halal itu yang tidak merusak tubuh, Bu. Ya, kita di sini ada 3 ya halal cara mendapatkannya. Misalnya kita beli ikan, tapi mendapatkannya itu misalnya dengan uang yang mencuri atau berjudi. Nah, itu bahwa makanan menjadi haram. Kali ini ada halalnya, paham nggak? Paham. Nah, kali ini halal cara mendapatkan, misalnya kita dengan kerja keras kita, usaha-usaha kita, kemudian kita beli ikan, kemudian dimakan, maka itu makanan menjadi halal. Kemudian yang kedua ada halal karena proses pengolahannya. Misalnya ikan mau dijadikan sarden, kemudian ikannya dibersihkan kotorannya itu dengan bersih ya, untuk kesehatan tubuh kita jadinya baik, itu akan menjadi halal. Kemudian halal penazahnya. Nah, halal penazahnya itu di dalam makanan tersebut sudah halal, seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Yang kedua ada apa? Toyib itu apa? Bukan Bang Toyib ya. Kalau di Toyib di sini adalah baik bagi tubuh dan kesehatan. Kesehatannya kayak apa nih? Kayak wortel bisa untuk menyehatkan kesehatan kita. Kalau misalnya protein tadi ikan, untuk apa? Menambahkan daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Pas banget di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus memakan makanan yang sehat atau yang toyib karena untuk menjaga imunitas tubuh kita. Oke? Nah, di sini ada yang makannya nggak toyib. Contohnya siapa yang mau bacakan? Coba Cakti bacakan. Contohnya mengandung misal makanan bukan, Farhan aja. Misal mengandung formalin, Misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna, tekstil, makanan berlemak dan yang berlebihan. Nah, contohnya gini, tadi ikan sehat nggak? Sehat. Ketika ikan itu dimasak dengan formalin atau boraks, nah makanan itu menjadi tidak toyib atau tidak sehat karena itu membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian ada lagi tahu tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, misalnya ada tahu yang berwarna kuning, kemudian warna kuningnya itu dicampur dengan warna tekstil. Ini tekstil itu kan tidak baik untuk dikonsumsi, tapi untuk bahan luar ya. Nah, itu tidak baik. Jadi makanan tersebut tidak toyib. Selanjutnya di sini ada jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama ada halal karena zatnya. Nah, nasi di sini mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu menghasilkan di dalam tubuh kita menjadi stamina, energi. Nah, energi itu kita harus salurkan di hal-hal yang positif seperti sekarang ya, kita belajar, kemudian tadi ada yang sahur mengaji. Nah, kemudian yang kedua ada halal cara mendapatkannya, yang tadi sudah dijelaskan, hasil kerja keras, hasil jualan, hasil usaha, kemudian kita memberi makanan untuk misalnya orang tua kita, kemudian diberikan makanan. Nah, itu adalah halal yang cara mendapatkan. Kemudian yang ketiga ada halal karena proses atau pengolahannya. Contohnya misal kambing disembelihnya asal-asalan, itu kambingnya jadi halal atau haram? Haram, Bu. Karena kita menyiksa
Misal, coba ada yang tahu nggak cara penyembelihan yang baik dan benar? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu boleh jelaskan. Jadi, misalnya kita memotong ayam, jadi harus terkena ya, ke nadinya langsung, ke saluran darahnya langsung terkena dan harus menggunakan pisau yang tajam. Kalau kita menggunakan pisau yang tumpul, nanti kan kita menyakiti hewan tersebut. Hewan itu akan lama tersakitinya kalau tidak langsung terpotong denyut nadinya ya. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama tadi terjaga kesehatan. Ada tadi nasi, ikan, susu. Maka makanan tersebut akan efek sampingnya ke tubuh kita. Kita makan protein akan sehat. Nah, kemudian yang kedua, nomor satu nih, misalnya kita diberi umur panjang sama Allah ya. Kemudian selama umur panjang malah kita sakit-sakitan, mau nggak? Enggak. Maunya gimana? Sehat. Panjang, sehat, kuat, gitu kan. Rezekinya lancar, Bu. Nah, itu juga. Nah, daripada kita umurnya panjang, selama umur panjang proses kesininya tuh sakit-sakitan terus, nah enggak. Nah, oleh karena itu manfaat mengkonsumsi makanan halal adalah terjaga kesehatan. Kemudian mendapatkan ridho Allah. Yang tadi kita kan udah memilih, aku mau makan halal apa haram ya. Ketika kita memakan makanan yang halal, itu insya Allah akan mendapatkan ridho Allah karena kita menaati peraturan Allah, menjauhi larangannya, yaitu larangannya makanan haram tadi ya. Kemudian rezeki yang diperoleh membawa barokah. Kita membeli makanan nih untuk kedua orang tua kita, kemudian berkah nggak? Kita ngasih sesuatu ke orang tua, berkah nggak? Insya Allah berkah ya kita sebagai anaknya. Kemudian yang keempat ada apa nih? Membawa ketenangan. Nah, misalnya uangnya itu hasil dari usaha. Misal uangnya hasil dari mencuri, hasil dari korupsi. Kita akan itu nggak tenang ya hidupnya ya, apa-apa kayak terkejar sesuatu. Nah, ketika kita manfaatnya mengkonsumsi makanan yang halal, yaitu tenang hatinya. Kemudian selanjutnya ada jenis makanan dan minuman yang haram. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama haram apa? Lizabihi. Yang kedua haram ghairihi. Nah, apa sih haram lizabihi? Nah, coba sebutkan Anika, apa aja? Daging babi, darah, khamar atau minuman keras, semua binatang buas. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nas dan hadis, Nas Al-Quran dan hadis, bahwasannya daging babi, darah, hammer dan semua binatang buas itu diharamkan karena udah dari sananya, udah dari Nas dan Al-Quran ya, bahwa makanan tersebut haram. Jadi haram udah dari sananya. Tetapi ada haram yang kedua, yaitu haram dighairihi. Aslinya ini adalah makanan dan minuman yang halal. Tetapi ketika nih disembelih tanpa bacaan basmalah, ayam tersebut misal ayam nih tanpa basmalah atau tanpa langsung disembelih tapi menyakitkan bagi ayam tersebut, maka binatang tersebut termasuk dalam haram dighairihi. Kemudian makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya. Contohnya kita beli misalnya nasi kuning, tetapi mendapatkannya dengan cara uang yang haram, misalnya habis mencuri atau bagaimana. Kemudian makanan yang tercampur najis. Nah, kemudian ada efek atau akibat dari makanan yang haram. Sekarang coba ibu guru akan itu aja simpulkan bahwa kita akan membazirkan harta, membuang-buang harta. Amal haram nggak? Haram. Haram nggak? Haram. Nah, ketika kita udah tahu nih hamar haram, malah beli hamar, beli itu pakai uang nggak? Nah, uangnya itu akan sia-sia, membazirkan harta. Lebih baik untuk sodako atau nyantumin anak yatim ya. Ingat yang gitu ya, Fi? Dengar nggak, Fi? Iya, Ibu. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah selesai. Coba anak-anak dibagi kelompok dulu ya. Di sini kelompoknya Anita. Bu Guru akan kasih kertasnya, kemudian menyimpulkan apa aja sih yang tadi udah Bu Guru sampaikan. Punten ya. Yang sudah Bu Guru sampaikan, anak-anak rangkum sedemikian rupa, kemudian presentasikan perwakilan dari kelompok A dan kelompok B. Oke? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok B maju. B dulu ya.
makanan dan minuman yang halal atau haram. Makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, syaratnya yaitu harus halal dan thayyib. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, jenisnya yaitu ada haram lidzatihi dan haram lighairihi. Oke, tepuk tangan buat kelompok A. Oke, kemudian kelompok A. Silakan. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Manfaat makanan halal yaitu terjaga kesehatan, mendapatkan ridho Allah, membawa ketenangan hidup. Kemudian akibatnya memakan makanan yang haram, amal ibadah tidak diterima, membahayakan kesehatan, membubadirkan harta. Oke, kasih aplaus buat kelompok A. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku KPR halaman 25. Nah, di situ ada tulisan ganda ya dan esai. Anak-anak bisa kerjakan nanti untuk pertemuan minggu depan kita kumpulkan lagi. Oke? Ada yang mau ditanyain? Cukup? Alhamdulillah. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.